Coba bayangkan tentang masa depan. Kira-kira anak-anakmu bisa bertahan nggak menghadapi dunia yang penuh tantangan, persaingan yang bukan cuma bersaing antar sesama manusia, tapi juga bersaing dengan teknologi. Coba kita bayangkan masa depan yang dipenuhi anak-anak yang terjebak dalam ketidaktahuan karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang tepat akibat orang tuanya tidak memahami perkembangan zaman. Karena orang tua mereka adalah orang tua yang tidak update perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Sehingga secara tidak sadar orang tua itu menjerumuskan anak-anak mereka dalam bahaya. Maka nggak usah heran kalau melihat generasi muda yang kehilangan arah, terisolasi, dan rentan terhadap ancaman-ancaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Oke, teman-teman, Bolone Mas Bim. Kali ini saya membuat video ini bertepatan dengan momentum ulang tahun ayahanda tercinta yang pada hari ini tepat berusia 67 tahun. Pada kesempatan ini saya cuma ingin mengatakan I love you dad. Saya ingin menegaskan buat papa bahwa kamu selalu akan ada tempat untuk mengadu. Jangan sedih atas apa yang terjadi pada anak-anakmu. You've done a great job dad. Kamu adalah ayah terbaik, tapi memang hidup penuh dengan perjuangan. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang betapa peran ayah itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Ya mau anaknya cowok atau cewek ya, tapi karena saya mungkin cowok dan saya punya anak cowok ya. Apa yang membentuk saya pada hari ini sangat tidak bisa lepas dari pengaruh dari ayah. Ya pasti ibu juga ya. Tapi kalau saya sekarang dikenal banyak orang sebagai seorang seniman, terutama bermain musik ya. Kemudian ketertarikan di bidang sejarah atau budaya. Kemudian olahraga yang secara spesifik adalah sepak bola ya, olahraga paling saya senangin. Sangat tidak bisa lepas dari pengaruh papa saya. Nah, termasuk politik. Ya, politik juga. Walaupun kita sering juga berdebat keras, bahkan berantem ya kalau kita berbicara tentang politik. Terutama kalau kita ngomongin soal partai politik, karena ya bapak saya itu adalah generasi lama yang juga bagian penting dari partai politik yang ada di Indonesia. Sementara saya punya pemikiran yang berbeda. Saya saat ini sangat meyakini bahwa partai politik itu sudah tidak lagi relevan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya tidak bilang sepenuhnya jelek, tapi memang tidak relevan hari ini. Kita bisa uji ya data, silakan itu survei anak-anak muda sekitar kalian. Berapa banyak anak muda yang masih percaya dengan partai politik. Tapi untung, alhamdulillah, Papa sekarang juga sudah mulai sadar bahwa situasi perpolitikan di negeri ini sudah sebusuk itu. It takes time to realize. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya juga punya anak cowok yang dalam banyak hobinya memang mirip banget dengan saya ya. Jadi anak saya itu bakat seninya juga tinggi ya. Meskipun kalau saya bakat seninya lebih kuat di musik ya. Ya anak saya juga pintar musik, dia juga pintar main piano ya. Tapi dia juga punya ketertarikan yang kuat untuk nari. Narinya nari semacam barongan, reok, khas-khas Blitar, Jawa Timur gitu ya. Kalau bapaknya yang nari nanti dikuyup pitik nanti. Terus anak saya juga tertarik dengan sejarah, ya, dengan sains, bahkan politik. Kecil-kecil dia sudah, untuk anak seusianya itu sudah melek politik. Maka di sini saya ingin menekankan ya, kalau kita punya anak, bertanggung jawablah terhadap anak-anak kita. Merocot no anak itu gampang, tinggal kelon, merocot. Tapi apakah kalian siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bisa memastikan anak kita ke kehidupan yang lebih baik? Itu adalah sebuah tantangan. Maka jadilah seorang ayah atau orang tua yang baik dan inspiratif. Seperti saya dicontohkan oleh ayah saya yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, sehingga saya pun tertarik untuk mengikuti jejak beliau. Ya, walaupun kondisi hari ini perpolitikan di negeri kita sudah sangat akut dan
dan sudah sangat kotor yang agak susah kita untuk bermain lurus-lurus ya. Kondisinya hari ini cukup berbeda dengan masa-masa ketika bapak saya masih menjabat ya. Walaupun tentu saja sejak zaman dulu politik itu juga kotor. Tapi ada satu kejadian yang saya sangat terinspirasi. Pada saat itu kami bepergian satu keluarga dalam satu mobil, dan pada saat itu sopirnya bapak itu bilang ke bapak, yang intinya dia bilang bahwa kenapa bapak nggak nyuntuh pejabat-pejabat lain yang punya pom bensin, punya usaha banyak. Dan tahu nggak bapak saya bilang apa? Aku nggak suka dibanding-bandingin yang seperti itu. Kalau membandingin dengan pejabat yang berprestasi, wah, itu sangat membekas ya. Sehingga saya ingin meneruskan perjuangan beliau. Tapi ya mungkin saat ini saya belum dikasih amanah itu, ya nggak apa-apa. Yang jelas saya ingin menekankan bahwa menjadi orang tua yang inspiratif itu adalah tantangan tersendiri di zaman sekarang, di tengah-tengah begitu sibuknya kita terhadap sebetulnya hal-hal yang kita tidak selalu butuhkan dalam hidup. Jujur aja, ayo berapa jam kalian habiskan untuk nonton gadget, tapi melupakan kita untuk berinteraksi dengan anak kita, apalagi menginspirasi mereka. Karena menjadi orang tua di zaman now itu memang menuntut kita harus lebih smart, kita harus update terhadap perkembangan zaman ya, karena tantangannya jauh lebih besar di masa yang akan datang. Kita hari ini sangat susah melarang anak untuk mainan gadget. Buat saya is okay, yang penting kita kontrol. Dan saya termasuk orang tua yang agak melarang anak untuk banyak nonton video short. Jadi kalau mau main gadget, coba biasakan nonton konten yang agak panjang, 5 atau 10 menit. Itu karena itu mengajarkan anak kita untuk lebih punya daya tahan, lebih fokus ya. Sedangkan short itu karena isinya terlalu receh, kadang-kadang cuma 10 detik, 30 detik, sudah nggak banyak gizinya, dan itu nggak ngerasa ya. Anak kita akan swipe seperti itu, tapi nggak kerasa itu bisa habis waktu setengah jam bahkan 1 jam. Beda kalau anak-anak kita nonton konten katakan 10 menit, 15 menit, dia capek ya sudah, berhenti dia. Bahkan saya jauh lebih rela kalau anak saya itu main game ya, daripada cuma nonton short yang minim interaksi tapi ya membangkitkan kecanduan di otak. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan bagi setiap orang tua untuk sedari kecil selalu mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang fundamental. Misalnya tentang kejujuran, rasa hormat, kepedulian, introspeksi diri, dan yang paling penting tanggung jawab. Jadi ingat bahwa keluarga itu adalah madrasah pertama bagi si anak. Jadi kalau prinsip saya, sekolah yang paling utama itu ada di keluarga. Sedangkan sekolah formal itu sebetulnya pelengkap. Jadi jangan dibalik ya. Jadi banyak orang tua sekarang ini yang justru memandang segala sesuatu itu diserahkan ke sekolah gitu loh. Membangun mentalitas, kecerdasan si anak itu dipasrahkan ke guru, sementara si orang tua sibuk ya dengan kegiatannya, dan nanti kalau anaknya tumbuh tidak seperti yang diinginkan, ya dengan mudahnya dia akan menyalahkan si pihak sekolah. Dan terakhir, pesan saya, kita harus ingat bahwa anak kita bukanlah kita. Artinya kalau Anda seorang jenderal, bukan berarti anak Anda harus menjadi seorang militer yang hebat. Jika Anda seorang atlet yang luar biasa, belum tentu anak Anda punya kehebatan yang sama untuk menjadi atlet. Kalau Anda seorang musisi yang hebat, juga belum tentu anak Anda akan menjadi musisi yang hebat. Walaupun jelas pengaruh orang tua itu sangat bisa mempengaruhi pembentukan karakter dari si anak. Sekali lagi, anak kita bukanlah kita. Yang harus kita lakukan adalah menularkan versi terbaik kita agar anak kita bisa memilih jalan yang terbaik untuk masa depannya.